Selamat pagi, selamat sore, selamat malam teman-teman yang terkasih dalam Kristus semuanya. Shalom. Selamat berjumpa kembali bersama-sama dengan kami dari PDK Maria Bunda Allah. Senang sekali pada hari ini kita bisa berkumpul kembali bersama-sama untuk belajar. Kita memasuki sesi terakhir dari pengajaran mengapa orang benar menderita. Semoga nggak ada lanjutannya. Kalau ada lanjutannya, nanti kita lanjut lagi. Ya, semoga ada. Kalau saya dengar semoga ada. Mau lanjut apa enggak? Baik, saya rangkum sedikit ya. Jadi kemarin itu dari pembicaraan kita selama beberapa minggu ini ya, kita tahu ya kalau penderitaan itu terjadi pertama karena perbuatan manusia sendiri ya. Banyak orang yang terlambat bertobat di masa mudanya, dampaknya waktu tua susah. Oke. Terus yang kedua, penderitaan bisa terjadi dalam izin Tuhan supaya iman bertumbuh. Sebab iman tumbuh dalam penderitaan. Terus Amin. yang ketiga, penderitaan itu harus supaya umat Allah berbuah. Penderitaan menghasilkan buah yang matang supaya kita menjadi berkat bagi sesama. Terus yang berikutnya, penderitaan bisa juga terjadi karena kerjaan iblis. Nah, sekarang kita memasuki bagian yang kelima, penderitaan karena merespon Tuhan secara total. Nah, sebelum kita masuk kepada pelajaran kita yang kelima ini, mari kita bersama-sama kita mohon kehadiran Roh Kudus, kita mau tundukkan kepala, kita mau datang ke hadirat Tuhan bersama-sama, agar Tuhan yang terus pimpin dan bimbing acara kita sepanjang 1 jam ke depan ini. Mari kita bersama-sama, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, kami datang ke hadirat-Mu Bapa pada hari ini mengucap syukur kepadamu Bapa untuk semua berkat, semua kebaikan, semua rahmat yang Engkau berikan kepada kami. Kami juga bersyukur Bapa untuk semua perkara-perkara yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami, termasuk pencobaan yang Kau izinkan terjadi, yang kami boleh alami dalam kehidupan kami untuk merubah kami menjadi orang-orang yang lebih baik, menjadi orang-orang yang lebih kuat, menjadi orang-orang yang lebih berkenan di hadapan-Mu Bapa. Dan Bapa yang makasih, kami bersyukur Bapa kalau pada hari ini kami boleh datang bersama untuk belajar kembali, melanjutkan pelajaran kami Bapa bersama-sama dengan Mami Chun, mengapa orang benar menderita. Bapa kami percaya tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin daripadamu. Dan tidak Amin. ada sesuatu yang terjadi Bapa kalau Engkau tidak sedang membentuk kami untuk menjadi orang yang lebih baik lagi Bapa, lebih berkenan kepadamu Bapa, dan membawa kami untuk lebih dekat dengan Engkau Bapa. Dan Bapa yang makasih, biarlah Bapa kau boleh urapi Mami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, agar apapun yang Mami boleh sharingkan selama 1 jam ke depan ini, boleh sungguh berasal daripadamu Bapa, dan boleh mengingatkan kami untuk terus kembali dan terus menempel kepadamu Bapa dalam setiap peristiwa, dalam setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kami. Kalau kami butuh Engkau, Bapa, kami butuh Roh Kudus. Kami butuh campur tanganmu dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa hidup sendiri, tapi kami Amin. butuh Engkau. Dan Bapa yang Maha Kasih, beracaralah Bapa dari awal hingga akhir acara nanti Bapa, dan biarlah sungguh firman yang Mami boleh sharingkan kepada kami boleh menjadi kekuatan dan bekal dalam kehidupan kami. Berkati Mami, berkati pembicaraan kami, dan kami persembahkan doa kami ke dalam tangan kasih-Mu dengan perantaran Yesus Kristus, Putramu yang tunggal, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Amin. Mami. Selamat siang, selamat pagi di sini. Saya bersyukur sekali sebab bukan saya panjangin, tapi karena memang ini waktu saya dikasih pelajaran ini habis weekend. Jadi berapa kali session itu kalau waktu weekend. Jadi yang terakhir saya kasih tentang musuh Allah. Musuh Allah hanya mampu mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan orang percaya. Tetapi hanya mereka yang hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Allah.
Iblis tuh cuman bisa mempengaruhi pikiran, perasaan. Jadi karena bukannya iblis yang melakukan tindakan, tetapi karena pikiran kita, perasaan kita dikuasai iblis, kalau tindakan itu sebagai yang melakukan doang. Artinya gini, kalau pikiran kita baik, mulut kita baik, kita nggak bisa ngomong yang nggak bisa melakukan yang jahat. Tapi kalau kita lagi marah, lagi kesel, mulut jadi nggak terkontrol, maka tindakan kita juga nggak bagus gitu maksudnya, ya. Makanya bolak-balik diomongin di kitab suci bahwa benci yang jahat, cintai yang baik, tegakkan keadilan, itu semua ada lagi di suratan bilang 1 Yohanes 2:15, jangan kita mengasihi dunia dan apa di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada, kata 1 Yohanes 2:15. Artinya kalau kita mau hidup pakai cara dunia, maka cara Bapak, kehendak Bapak nggak bisa kita lakukan. Itu poinnya. Nah, dari mana supaya kita bisa selalu dipimpin oleh Roh Allah? Yaitu doa, firman, selalu menjadi, ya. Kemarin aku tutup dengan Roma 7:20-23. Cuman saya belum kasih contoh di Alkitab bagaimana. Jadi saya mau kasih contohnya dulu, ya. 2 Kor 12 ayat 7. 2 Kor 12 ayat 7. Silahkan, Aku baca. silahkan. Oke. Mari. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat ini aja kita bisa belajar banyak hal. Suryani, yang paling gampang adalah Tuhan paling nggak suka kita sombong, meninggikan diri. Jadi salah satu alasan Tuhan supaya kita sangkal diri panggul salib sebagai bukti taat kepada Dia. Tetapi poinnya supaya kita lebih taat kepada firman Tuhan yang selalu suruh kita diem ngalah sabar. Dan Paulus sangat sadar karena melalui Paulus pernyataan-pernyataan Tuhan sangat luar biasa, ya, melalui Paulus. Jadi Paulus itu membuat banyak mujizat, berita yang dia sampaikan mempertobatkan banyak orang. Jadi kan orang ini manusia juga, ya. Kalau semua dia dipuji-puji orang, bisa sombong. Maka dibiarkan seorang utusan iblis menggocok. Duri dalam dagingku, aku lihat catatan, ya. Duri apa sih? Duri kira-kira adalah kesukaran yang seharusnya membuat kita menderita. Duri adalah kesukaran, jadi penderitaan yang membuat kita menderita sebenarnya. Contoh, sakit, nggak hujan nggak angin, udah hamba Tuhan, terkenal, banyak talenta, karunia, kok bisa sakit? Atau bisa dihina orang, penghinaan, ya. Atau kelemahan fisik, tahu-tahu jatuh jadi timpang, kecelakaan jadi budak, padahal hamba Tuhan gitu, ya kan? Dan ini ditulis di sini diizinkan seorang utusan iblis menggocok Paulus. Kegiatan roh jahat, kuasa dari si jahat yang diizinkan Tuhan.
Ntar aku kasih contoh di bawah ya. Jadi kasih karunia dan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan kan pasti menyertai kita kan. Tapi dibiarkan ada duri dalam hidupku yang seharusnya membuat saya menderita. Tetapi karena kita melekat kepada Tuhan, kasih karunia, kekuatan, penghiburan dari Tuhan menyertai kita. Jikalau kita sampai akhir tidak menyerah dan tetap berjalan dalam kebenaran, percayalah Anda dan saya pasti menang. Kadang-kadang kayaknya kita udah nggak kuat nih. Aduh, udah keterlaluan. Kayaknya kita udah diem, udah sabar, udah ngalah. Dan kita selalu tanya, sampai kapan Tuhan? Begini nih sampai kapan? Ini ada pelajaran lain lagi nih. Ya, satu. Sampai kapan saya mesti begini? Kenapa Tuhan belum jawab saya? Itu pelajaran sendiri, ya. Sampai kapan? Apa yang kurang dari kita gitu, ya kan? Ingat nggak cerita si Ayub? Kata si Tuhan gini, itu ada dia Tuhan puji-puji si Ayub. Anak hambaku yang beginilah pokoknya nomor satu nggak bakalan. Terus kata si iblis tentu aja dia baik, sayang Tuhan. Anaknya banyak, hartanya banyak, istrinya baik, semua. Coba kalau diangkat tuh semuanya, belum tentu dia puji-puji kamu Tuhan, gitulah kira-kira dialognya. Maka Ayub 2 ayat 6 berkata begini. Ayub 2 ayat 6 berkata, silakan. Ayub 2 ayat 6 ya Mi ya. Ya, Maka firman Tuhan kepada iblis. Nah, dia dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya. ia dalam kuasamu, ia siapa? Ayub. Jadi baca sekali lagi. Maka Tuhan berkata kepada iblis, nah, Nah, Ayub dalam Ayub dalam kuasamu, kuasamu. hanya Hanya jangan sayang. ambil nyawanya, ya kan? Maka coba Okta, apa yang Tuhan iblis lakukan kepada Ayub? Coba baca firman nggak kamu? Baca Mi, dia memberikan anaknya mati semua, meninggal semua. Terus penyakit segala, Ya kemiskinan, dulu habis ya miskin, terus baru penyakit. penyakit. Penyakitnya sampai apa? Sampai dikorekin sama beling itunya kulitnya. Gatel, gatel, Gatal. saking gatel, Ya, digaruknya sama beling. ya. Sampai dia diomongin macem-macem sama temennya. Tetapi tetap Tuhan kasih dia kekuatan sampai dia tidak menghujat Allah. Ingat itu. Jadi tadi catatan saya, kalau kita dikasih duri tapi kita jangan mengeluh, kita nggak menuntut, kita nggak tanya why me, lakukan aja lakukan. Ada satu ayat di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Ingat ya. Coba kita lihat contoh lain Lukas 13 ayat 16. Lukas 13 ayat 16. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Ya, teman-teman boleh baca itu ya. Orang perempuan 8 tahun, 18 tahun perdarahan. Kemudian pasti orang menstruasi 18 tahun bukan orangnya gemuk kayak Riana, bukan. Bukannya kuat kayak Riana, bukan.
18 tahun mens terus pasti udah kurus gitu ya. Udah lemah, jalannya udah ketimek-ketimek gitu ya. Nah, dia nusuk masuk ke dalam kerumunan Yesus. Dan kata-katanya sampai hari ini masuk di dalam setiap misa kita. Kesembuhan. Asal ku jamah saja, aku pasti sembuh. Dan ini banyak diikuti dan saya dengar banyak kesaksian, banyak orang disembuhkan ketika sang sang Kristi ini jalan nih, ya kan? Banyak orang sembuh perkataan orang ini. Asal ku jamah saja, pasti aku sembuh gitu, ya kan? Tapi di sini Yesus bilang diikat oleh iblis. Markus 1:23-26. Markus 1 ayat 23-26. Markus 1:23-26. Ya, Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. stop dulu. Jadi di gereja bisa ada setan nggak, Andy? Bisa. Tuh ingat ya, jangan mentang-mentang di gereja, Eliwok. Di gereja juga bisa ada setan karena itu bangunan. Gereja itu bangunan, bangunan gereja. Bisa aja, ya kan? Terus 24. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Stop. Kalau kita orang Katolik, siapa Yesus? Kudus dari Allah. Siapa Yesus? Dia tebus dosa kita. Siapa Yesus? Katanya dia selalu tolong kita. Katanya dia menyelamatkan kita. Bisa nangkap nggak? Ini setan juga ngomong begitu. Jadi kalau kalian tidak mengerti firman, pasti kalian bilang gini, iya gue tahu kok siapa Yesus, gue tahu yang menyelamatkan. Yesus tahu kok dia tembus Paskah, dia bangkit, gue tahu kok, betul nggak? Kelasnya cuman apa? Tahu. Kalau kamu cuman tahu, maka kelas kamu kelas siapa? Kalau cuman tahu tapi nggak kenal, kayak kita tahu si A, Presiden B, kita tahu siapa, kita tahu. Persoalannya dia tahu kita nggak? Persoalannya dia kenal kita nggak? Gitu. Kalau cuman bilang saya tahu, Suryani, di SD juga diajarin siapa Yesus Kristus. Tapi iman kita nggak beda jauh sama si iblis. Ingat teman-teman, Anda harus tahu lebih daripada iblis tahu tentang Allah. Ingat itu, ya. Kita ini kan ditebus, jadi kita harus kenal dia lebih daripada iblis. Terusin ayat 25. Oke, ayat 25. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu Oh, mengguncang-guncang orang itu. Dan sambil menjerit dengan suara nyaring, dia keluar daripadanya. ya, ini ya, kita lagi bikin pagelaran di gedung kesenian. Saya ingat sekali yang jadi suara ini si Elfrey. Tahu nggak? Terus ada anak Thomas yang jadi setan, orang lagi kerasukan. Itu di gedung kesenian. Aduh, memang ada kuasa. Elfrey itu orangnya nggak setan-setanan. Tapi dia bisa gentayangan begitu. Dianya yang nggak kuat. Aku bilangnya. Ya.
Saya sangat, 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 sangat percaya kuasa kegelapan ada di sekitar kita. Ingat, cuman dia masuk nggak masuk tergantung pikiran dan iman kita, gitu. Ya, jadi teman-teman jangan pikir ini tempatnya holy terus nggak ada setan. Dia selalu ada di sekitar kita. Itu sebabnya kita tidak boleh buka celah. Kalau kita buka celah, kita buka pintu, dia masuk. Dan kalau dia masuk, dia lebih kuat. Kalau kita tidak dibantu oleh Roh Allah, Roh Kudus, luar biasa dampaknya. Ya, kan kemarin tuh ada di sini satu mualaf ya namanya ya, lagi viral. Kalau Yesus ada di sini, mati aja saya. Saya mati kalau saya habis ngomong begini. Belum doa penutup, mati dia jatuh. Coba bayangin ya. Okta tahu itu ya. Di Jadi itu Mi, di-cut aja kalau yang ini. Jangan lupa Alami di-cut. ya, ya, kan gua nggak ya. sebut, Di-cut. Alami. Nah, kan gua nggak sebut nama. iya. Ini Oke. aku juga pernah ngalamin nih sendiri ya. Aku pernah ngalamin sendiri. Ketika aku buka celah dalam arti ya nggak sengaja. Buka celahnya dalam arti gini loh. Aku tuh marah. Aku tuh dalam keadaan aku marah. Aku nggak terima. Dan ketika aku berkunjung ke satu tempat yang memang nggak bersih, akibatnya aku jadi ketempelan roh jahat. Hmm. Gitu ya. Dampaknya apa? Dampaknya aku hidup dalam ketakutan. Aku hidup Oh. dalam ketakutan, gila. Aku benar-benar nggak ada rasa damai sukacita luar biasa deh. Benar-benar. Jadi Andy aja sampai bilang, gila kamu tuh jadi pengecut banget. Kemana-mana takut, dengar-dengar suara sesuatu kaget. Jadi Tapi tambahnya kurang ideanya sama saya. ya karena takut nih. Jadi nempel sama Andy terus karena takut. Oh, ya memang bisa begitu. Tuh ya. Jadi apa namanya? Nah itu yang aku nggak, yang paling tidak menyenangkan adalah kehilangan damai sejahtera itu. Amin. Ya, Ya. dan itu yang kita nggak bisa dapat kalau kita nggak nempel benar-benar ke Tuhan. Dan pengalaman itu menjadi satu Berapa lama itu? pelajaran. 3 bulan, Wih, jauh juga tiga tuh. bulan nih gila. Benar-benar sampai aku doa, aku segala macam itu, aduh, tambah lama tambah berat. Karena kenapa? Yang di belakang aku tambah berat. Hmm. Kayak ada orang nemplok di kita, tapi kita nggak bisa lihat. Hmm. Coba ya, coba bayang. Kita bahas sedikit 2 menit. Riana tahu firman, pasangan tahu firman, masih kalau kita buka celah, dia masuk. Ingat, bagaimana dengan pasutri-pasutri yang tidak mengerti firman, hal-hal yang buka celah yang sebenarnya nggak ada apa-apa sebenarnya soal kecil, tapi ketempelan maka dia melihat apa yang dilihat, bukan di belakangnya apa. Sebab kan musuhmu bukan darah dan daging, musuhmu kan roh-roh yang menguasai. Kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, berapa banyak pasutri hancur cuman gara-gara ini. Anda lihat, makanya betapa pentingnya kita mengerti firman Tuhan. Betapa pentingnya hidup melekat kepada Tuhan. Ada hal-hal yang kita nggak sadar. Nanti kalau udah terjadi kita bilang ini, aduh kenapa ya tadi gue berbuat begini gitu. Kita baru menyesal, tapi udah terlambat. Barang udah pecah, dia udah kabur, anak udah sakit hati, udah trauma, jadi banyak gitu. Jadi teman-teman, kalau bagi saya ya, saya belajar firman Tuhan, bukan hanya saya suka. Kan ada upah nih bagi kita, ntar ada ayatnya. Saya cuman senang apa? Saya bisa penguasaan diri. Udah itu aja deh. Cuman itu bagi saya satu. Ya.
Saya orangnya juga meledak-meledak tuh kayak si Riana kali. Ya, tapi kalau sejak saya firman Tuhan, aduh saya bener-bener pertarungan saya cuman melawan diri sendiri. Bagaimana saya taat kepada firman dan saya mau lakukan, cuman jangan teori doang. Dan yang saya dapat satu, Dek. Saya jauh lebih sabar. Dulu marahnya sering, sekarang hampir nggak pernah marah. Boleh tanya orang-orang rumah. Udah mati rasa, udah mati rasa. Ah terserah dah gitu, sebodoh. Ya, kita masuk terus. Jadi itu Lukas 13. Kita lihat lagi tadi ada orang gereja. Kita lihat lagi sekarang Markus 9:25. Markus 9:25. Oke, Dua, Markus 9:25. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." jadi kita lihat kadang-kadang bisu dan tuli adalah di belakangnya iblis. Coba bayangin, ya. Banyak sekali ada orang dilepaskan dari roh bisu tuli. Kalau lagi KRK, banyak orang kan kita pikir kenapa begitu. Tetapi ayat membuktikan Yesus bilang bisa orang tuli dan bisu karena ada iblis. Coba baca 26-27-nya, 26-27-nya langsung. Lalu Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit berdiri. coba dia bangkit sendiri apa berdiri? Sendiri. Oh, sendiri. Jadi nggak usah ditulungin dia bisa bangkit. Berapa banyak di dalam kehidupan kita pikir udah nggak ada harapan. Tidak ada harapan. Kita udah lemah, putus asa, nggak ada harapan. Tetapi ketika Yesus pegang tangan kita, karena kita ulurkan tangan kita kepada Yesus, menyerahkan hari depan kita kepada Dia, maka kita bisa bangkit lagi. Amin. Saya pegang banyak orang. Makanya saya kalau orang konseling, saya nggak mau jadi Tuhannya, jadi malaikatnya nggak mau. Kalau orang datang konseling, dia datang berkali-kali, pasti saya ulang sekali lagi, pasti saya bimbing dia di dalam firman. Saya suruh ikut PA yang ada di kalau dia nggak bisa, yang hari ini terus saya uber apa? Ikut PA supaya iman dia bangkit sendiri. Kalau hari ini saya tolong 100%, maka hidup masih panjang. Besok lusa, dia diganggu lagi. Masa Uber saya terus? Nggak bisa dong. Andalkan manusia. Nanti tanpa sadar bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Tanpa sadar juga kita makin tua. Orang yang butuh makin banyak. Nggak bisa. Jadi selalu boleh ditanya dah. Semua anak-anak rohani saya sebagian besar karena dilepaskan dari segala jeratan dunia. Itu. Dia terus baca firman. Malahan sekarang udah pada berani. Kalau saya bilang begini begitu saya dibalikin sama firman. Dan saya suka itu. Artinya dia bertumbuh, dia berani omong. Emang tugas kita mesti begitu. Ya. Jadi Kisah 8 ayat 7. Kisah 8 ayat 7.
Oke, Kisah 8 ayat 7. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Jadi saya keluarin ayat ini dari Markus 9 dan Kisah 8. Jadi ternyata iblis itu jahat sekali. Iblis itu mampu menyebabkan orang bisu tuli, menyebabkan orang lumpuh dan orang timpang. Ingat itu. Ya. Jadi dari sini kita belajar. Ada kan orang yang langsung jatuh, tahu-taunya jadi timpang gitu. Ya kan? Kenapa? Macam-macam. Tapi sebenarnya coba belajar kalau ayat ini nanti Roh Kudus akan menolong setiap daripada kita. Di balik ini kesalahan kita, kita buka pintu celah atau tubuh kita bisa belajar. Saya masuk yang terakhir. Meresponi secara total panggilan Tuhan yang kelima. Meresponi secara total panggilan Tuhan. Jadi saya catat di sini Yesus Kristus adalah teladan sempurna meresponi dan taat kepada Bapaknya. Ya. Yesus Kristus teladan sempurna meresponi dan taat kepada Bapaknya. Tidak ada yang Yesus katakan dan lakukan di luar rencana, kehendak, dan rencana Bapaknya. Gitu. Sebenarnya itu ya landasan kerajaan Allah. Saya udah kasih tahu kapan. Liatin saya sebentar aja, lihat gaya saya ya gini. Ini Bapak. Bapak yang menciptakan seluruh dunia. Ketika dunia nggak taat, bisa masuk neraka, Bapak kirim anaknya. Ingat, ini anaknya nih. Ya, yang ada arloji saya anak nih. Si anak nggak pernah omong dan melakukan di luar kehendak Bapak. Dia taat, Filipi 2 bilang dia taat sampai mati di kayu salib. Makanya Bapak meninggikan anak sehingga semua lutut bertelut, semua mulut mengaku Yesus adalah Tuhan. Paskah sekarang dia udah jadi satu, sekarang dia di atas. Ya, Bapa Allah. Sekarang yang kedua adalah siapa? Kepala keluarga. Dia imam. Jadi inilah yang ada artinya ini imam. Kalau imam ini suami taat kepada Allah, maka istri, anak-anak pasti taat sama orang tua. Tapi kalau bapak enggak taat sama Allah, maka istri enggak taat sama suami, anak-anak enggak bisa taat kepada orang tua. Itu namanya landasan kerajaan Allah. Kalau ini taat sama ini jadi satu jadi Tuhan, terus bapak taat kepada Allah, istri taat kepada suami yang takut Tuhan, percaya anak-anaknya pasti baik. Gitu. Jadi hai laki-laki, Okta, ya, ini yang paling penting akhir, bapak harus taat kepada Allah. Memang jatuh bangun gak apa-apa. Tapi hatinya bulat, saya mau taat kepada Tuhan. Proses waktu akan membentuk kita menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Tidak ada kata terlambat, Rudi. Gak apa-apa, tapi mulai sekarang. Jangan ditunda-tunda. Segala apa yang ditunda-tunda untuk Tuhan, akhirnya kita tidak melakukan. Catat itu, Dedek.
apapun yang kamu mau lakukan dalam nama Tuhan. Entah kamu mau tindakan, mau kerja di Tuhan, mau di gereja, entah kamu mau aktif di komunitas, entah kamu mau memberi tenaga, waktu, apa kamu mau janji, atau kamu mau kasih persembahan, semua apa aja yang kamu lakukan bagi Tuhan, terus kamu tunda, pasti akhirnya nggak jadi. Ini udah dibuktikan dengan banyak kesaksian. Karena apa? Karena musuh Allah tidak membiarkan kita memuliakan Allah dengan apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Ingat, kalau kita apa yang kita bisa, apa yang kita punya, kita pakai memuliakan Allah, maka hari lepas hari proses manusia dan Allah jadi makin banyak, makin baik. Dan setan gak suka. Dia akan hambat kita. Ketika kita bisa taat kepada firman Tuhan, melakukan yang sukar, walaupun ada duri di dagingku, tapi aku tetap memuliakan Tuhan, maka proses waktu membuat dia menjadi orang benar. Dan setan tidak suka kita jadi orang benar. Jadi itu ya, itu pelajarannya, poinnya. Ya, coba kamu introspeksi sendiri. Padahal dulu saya udah janji mau aktif. Padahal dulu saya udah janji saya mau kasih ini. Padahal dulu saya udah janji saya mau undang ini. Padahal saya udah janji bakal apa tuh ya saya mau kasih. Semua kamu tunda sampai hari ini kamu belum lakukan apa yang kamu nasarkan. Betul apa enggak, Riana? Ya, gitu. Jadi jangan tunda lagi. Kayak gini nih, tahun 25 kayaknya masih baru. Sekarang udah bulan 6 udah mau habis. Udah bulan 7 lagi, gila. Aku bilang cepet amat. Waktu berjalan cepat. Maka jangan menunda-nunda menjadi saksi Tuhan. Oke. Yesus teladan sempurna. Ya. Coba kita baca Matius 16:21. Matius 16 ayat 21. Oke nih, Silakan. Matius 16:21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Iya, coba bayangin. Yesus ngomong. Terus kan kalau Anda baca terusin ayat 22. 22-nya. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal Hal itu itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. ya. Jadi sebenarnya perkataan Petrus from the deep his heart apa cuman lip service? Nah, So deep his heart. Dari heart dong. Kan cintanya sama Tuhan Yesus, dia nggak mau Tuhan Yesus menderita. Jadi dia serius nggak? Serius. Jadi serius. bukan lip service kan? Tetapi ayat 23 bilang apa? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kita lihat sekarang rencana Bapa melalui Yesus lain, yang diterima dunia cintanya kepada Yesus lain. Anda lihatnya? Bisa lihat coba pelan-pelan ya. Yesus ini kan, ini kalau cerita sebelumnya lagi, kepada Yesus diberikan kunci kerajaan Allah. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga.
Itu banyak deh tentang kuasa, dekat, karunia. Tetapi ketika Petrus menghalangi, ingat, menghalangi rencana Bapa mempengaruhi Yesus. Saya ulang, rencana Bapa kan Yesus mesti mati, curahkan darah, darahnya mengampuni dosa umat manusia. Tetapi Petrus kan nggak ngerti. Petrus sayang sama Yesus, bukan lip service, dia sayang. Aduh, jangan begitu, jangan begitu. Katanya si Petrus, aduh, ntar aku mati dulu dah, langkain jenazahku, baru kamu bisa. Maksud Petrus baik sekali. Tapi yang baik belum tentu benar. Saya ulang ya. Ini contoh yang paling konkret. Yang baik belum tentu benar. Petrus baik, hatinya baik. Tetapi kebenarannya adalah Bapak kirim si Yesus harus curahkan darah. Kalau si Petrus melarang, saking sayangnya, maka Yesus goyah. Yang melarang dia curahkan darah cuman iblis. Supaya banyak orang tidak diampuni dosanya. Bisa lihat nggak? Dia bilang gini, engkau memikirkan yang dipikir manusia. Padahal saya pikirkan apa yang Bapak mau, apa yang Bapak mau. Walaupun dengan penderitaan, ya kan? Ayat 21-nya bilang, walaupun dengan penderitaan dari imam kepala ahli Taurat, saya akan dibunuh, tapi percaya dia janji, dia dibangkitkan pada hari ketiga. Anda dan saya, kita dalam penderitaan. Tetapi penderitaan kita ada 5 poin ini. Kita harus punya iman melalui 5 poin ini. Tuhan punya rencana atas hidup kita. Jadi jangan goyah, jangan menyerah. Kalau kita dalam keadaan penderitaan. Kalau kita mengalami duri dalam daging kita. Kita harus percaya di ujung persoalan kita, di ujungnya, itu adalah baik untuk kita. Dan membawa nama Yesus dimuliakan. Saya dan kata sampai saya mati, sampai Edson mati, sampai sekarang aja. Banyak orang bilang sama saya, Mami ini luar biasa. Karena Mami melakukan apa yang Mami katakan. Apa? Gue bilang, coba kasih peneguhan. Aduh, saya kan barusan dari rumah Mami. Edson cerewetnya minta ampun. Ngomong yang udah diulang-ulang. Dia omong lagi. Terus papi yang susah dibilangin maunya. Mami bisa sabar. Saya bilang saya kalau nggak dibantu Tuhan saya nggak bisa sabar. Tapi Anda lihat banyak orang yang bilang begini. Sekarang ketika saya hadapi suami saya hadapi mertua di rumah saya hadapi ada 2 ipar saya di rumah saya fokusnya bukan Tuhan lagi lah. Saya mah cuma lihat Mami aja. Mami nenek-nenek bisa begitu sabar sama Edson. Masa saya yang muda nggak bisa sabar? Anda lihat? Jadi hidup kita menjadi inspirasi banyak orang. Dan itu yang Tuhan mau. Padahal saya nggak merasa mau jadi inspirasi orang. Bukan. Saya nggak mau begitu. Saya cuma menjalankan firman Tuhan. Ini anak-anak saya.
Bagaimana saya bisa mengasihi banyak orang, mengampuni banyak orang, sabar hadapi banyak orang, kalau ada anak, ada suami yang butuh disabarin, aku nggak bisa sabar. Jadi aku lakukan biasa aja. Mau emosi, nggak boleh, sabar. Sabar, latih. Bisa nangkep nggak begitu? Nggak usah yang tinggi-tinggi Suryani, nggak usah. Saya rasa hal-hal kecil yang kita lakukan di rumah. Kalau dulu kita cerewet, nggak usah lah. Mau omongin Aksa lagi marah, mau omongin masa lalu biar dia inget salahnya. Nggak usah. Yang lama udah lewat, udah dikubur, jangan diulang-ulang. Itu kelemahan orang, itu borok orang. Jangan dikorek-korek boroknya lagi. Jangan. Saya belajar hal-hal kecil yang di rumah. Ketemu teman yang dulu katain saya banyak, nggak bener deh pokoknya. Sebagai hamba Tuhan, Ibu Cun begini, begini, begini. Gua kalau nunggu di rumah Ibu Cun 1 jam, ya elah. Mana berani gue suruh orang nungguin 1 jam di mobil, pakai otak. Paling juga 5 menit, 5 menit, 7 menit. Masa orang gue diemin sejam, mana ada sih gitu. Jadi, si Cun bosi katanya. Bisanya merentah. Lah, aku ini ketua loh. Ya merentah masa ketua yang kerja. Tak. Yang gue merentah begini-begini. Emang gue paling bisa merentah. Tapi orang nggak punya ide, nggak tahu mau belok ke kiri, ke kanan, solusinya apa. Ya gue yang tahu solusi, gue mau bawanya komunitas kemari. Jadi gue yang merentah. Ibu Cun bisanya merentah melulu. Soal apa gitu loh. Buktinya gue kalau soal karakter, aku jadi teladan. Lihat nggak gitu. Tapi kalau jadi ketua ya gue perintah gitu. Itu artinya apa Suryani? Artinya orang mau jelekin saya nggak tahu lagi mau ngomong apa. Jadi waktu saya merentah ini itu, nah itu dia celak. Sebenarnya yang yang nggak dewasa dia. Dengan dia ngomong begitu, dia membuka kelas berapa dia di hadapan Tuhan. Bisa nangkep nggak? Sebab apa yang dia celak gitu loh. Makanya orang lebih baik jangan banyak mulut gitu. Kalau kebanyakan mulut, ntar ketahuan kelas lu cuman seberapa. Kemampuan lu cuman seberapa. Kalau nggak ditanya udah jangan ngomong. Ada orang kan mau ngeramein, tau nggak ngeramein. Kalau orang ngomong ini dia nyaut lagi, orang ngomong dia seru gitu, tau nggak. Tapi nggak perlu gitu. Kalau kita udah biasa, emang gue udah biasa, merentah udah biasa, habis gimana? Apalagi udah tua udah nggak sanggup lagi begitu. Ya paling gue perintah, ya. Jadi jangan gampang menghakimi orang itu poinnya ya. Jangan gampang menghakimi orang. Kalau mau cari salah orang, semua orang punya kelemahan. Siapa yang nggak punya kelemahan gitu, ya. Oke. Jadi ketika Petrus mau menghalangi Yesus mati, maka nyaklah iblis. Bayangin. Jadi itu ada bisikan, masukan dari roh dunia. Petrus mencintai Yesus dengan cinta dunia gitu. Ya kan? Jadi jangan mati dulu dong, aduh gitu. Maka Yesus ngomong, dia ngomong, kamu bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ini pakai bahasa sederhananya adalah kamu memikirkan cara dunia itu baik, 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 baik. Tetapi pikiran Allah bukan hanya baik, harus yang benar, harus yang sesuai firman gitu. Misalnya saya kasih contoh lain lagi. Suami istri berantem, aduh, dua-dua rumah panas sekali. Saya ajarin istrinya, diem aja ngalah. Nah, istrinya mesti nyaut sama saya.
Ibu Cun, saya yang benar, kenapa saya mesti ngalah? Nah, lihat nggak? Dia lihatnya yang sekarang. Dia lihatnya seharusnya dibilangin. Kalau nggak dibilangin, dia nggak tahu salahnya. Tapi timingnya nggak tepat lu nyaut sekarang. Nanti jadi piring jadi terbang tuh, kursi terbang kalau lu nyautin sekarang. Nanti ada waktu. Lihat nggak? Apa yang dunia pikir beda dengan cara Allah gitu loh. Cara Allah selalu beda dengan cara manusia. Nah, Matius 5 tentang ucapan bahagia ayat 10-11-nya coba. Matius 5 ayat 10 dan 11. Ini pelajaran kecil lagi nih. Oke, Silakan Matius 5 ayat 10. 11. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagia. Berbahagialah kamu, jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Nah, ini tuh ya. Bersukacitalah dan Udah. bergembira. 11 Nah, udah. Jawab, coba baca pelan-pelan ya. Berbahagialah orang dianiaya oleh sebab kebenaran. Saya punya 2-3 teman, nggak lebih kok, nggak lebih dari 2-3 orang. Karena kita sama-sama SHB, DR, sama-sama dulu awal-awal baru pertama kan saya bilang saya pertama ikut SHB DR terus saya kecantol sama firman. Ketika Tuhan angkat saya, jadi saya aktif di mana-mana, dapat kepercayaan yang cukup besar. Ada 2 orang yang iri. Saya nggak tahu tadinya. Tetapi kalau ada perkataan busuk, jelek sampai di kuping saya, kalau saya telusuri, cuman dari 2 mulut ini yang ngomong. Ingat, Tuhan juga nggak kasih saya banyak-banyak. Kalau lebih dari 2 mungkin saya nggak tahan sampai hari ini. Cuman 2. Tapi karena saya melekat terus sama firman, saya nggak ribut sama dia. Tapi saya tahu dia dibalik begini-begini mau jatuhin saya. Kalau saya apa kek saya lupa bawa apa kek perlu bakal acara, wah dia udah mau marah. Tapi tahu-tahu ada temen yang datang terlambat. Cun lu perlu apa lagi? Jalanan macet. Kalau lu perlu, aduh ini lagi ngomong nih. Gue bilang gue lupa taplak. Cepet lu pari. Iya ntar gue 20 menit sampai taplak. Padahal kalau nggak pakai taplak tuh meja kan bolong, kayunya kelihatan. Nenek-nenek, bukan gue belum nenek-nenek, tapi gue lupa. Nah itu sebenarnya celah untuk 2 orang ini nyerang saya kan. Tapi Tuhan, aduh, aku dalam hidup pokoknya ditolong Tuhan luar biasa gitu toh ya. Jadi ada aja yang Tuhan perbuat dan tepat sekali kalau kata orang Cina, kuijin datangnya on time akhir. Kuijin datangnya on time. Aduh, gue udah bolak-balik begitu toh, bolak-balik sepanjang hidup saya. Saya nggak, saya ulang apa yang suka diomelin sama si Hari. Mami nggak usah ngomong begitu. Tapi kenyataannya begitu. Gue apa adanya. Aku kagak pinter, aku nggak punya apa-apa. Tapi aku cuma doa doang, modalku cuma doa doang. Dan Tuhan bisa lihat hati saya, motivasi saya. Dan ketika saya terjebak dalam situasi, nah gitu Tuhan tolong saya. Ingat ya, jadi berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran, berbahagialah saya karena saya dicela, dianiaya, kepada saya mau dijahatin orang gitu ya kan. Itu namanya saya nabi asli apa palsu? Asli. Nah sekarang lihat cerita yang sama di Matius 5 ayat 12. Dampaknya tadi kan 10 11 sekarang 12. Coba baca 12. bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya
nabi-nabi yang sebelum kamu. Oh iya, sebenarnya ini gue mesti taruh di bawah kata-katanya. Jadi kalau Anda dan saya nabi, hamba Tuhan yang asli, saya ulang ini, denger-denger Mila. Kalau jadi hamba Tuhan yang asli akhir, walaupun kamu bos akhir, kamu harus mengalami dianiaya, difitnah orang. Udah pernah belum akhir? Berani nggak orang sama lu akhir? Pernah nggak? Aku kan sekarang ketua wilayah, Bu Cun, jadi tahu sendirilah. Diomelin orang pernah nggak? Iyalah, dan banyak apa ya, umat kita ini kan kolot-kolot gitu. Soalnya si Akhir ini orangnya tinggi besar. 180 kali tingginya. Badannya 100 kilo. Jadi kan udah bos lagi. Jadi orang mana berani gitu makiin dia. Iya kan? Tapi makanya sekarang saya tanya Akhir. Lu pernah diomelin orang kagak Akhir? Kalau di perusahaan mana ada yang berani, Bu Cun. Kalau di gereja kan Pelayanan. beda. Di pelayanan nggak ada yang Di berani juga pelayanan kan? kan beda, apalagi pelayanan di gereja Katolik. Ya Terus? kan? Upah 30 hari, bonusnya caci maki. Dia macam-macam, kita mau pecat dia tak bisa. Ya gue yang cuma mau nanya di pelayanan, lu pernah diomelin orang? Enggak gitu. Kan nomor satu kata Mami sudah korban perasaan nomor satu tuh level paling tinggi. Mesti setiap orang yang mau pelayanan, pasti penderitaan, pasti sangkal diri. Kalau kamu bisa begitu akhir, lu namanya nabi-nabi asli. Ingat. Sekarang cerita yang sama, tapi diomong sama Lukas. Ayo buka. Lukas 6:26. Ceritanya sama, bahasanya beda. Yuk, Oke. baca. Lukas 6:26. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Jadi kalau nabi asli diomelin terus nggak? Ya, Menderita habislah, terus ya. habislah dicela, Iya. diomelin, difitnah, Kalau kalau dijahatin. panitia berjalan dengan baik, nggak ada yang puji. Tahu nggak? Betul. Waduh bagus, planning Itu lu kan udah bagus kerjaan baik. lo. Ah iya tuh kerjaan lo gitu. Tapi kalau nabi palsu, dia selalu omong untuk menyenangkan banyak orang. Ingat, catat itu. Ini boleh nggak? Ya cincailah asal jangan ada yang lihat. Boleh nggak begini-begini? Udah jangan banyak mulut lu lakukan aja. Jadi orang yang mau menyenangkan banyak orang itu termasuk nabi palsu. Kenapa aku bilang? Orang firman kalau diberitakan kebenaran harus dinyatakan pasti ada orang yang kagak suka. Saya ulang deh ya. Nggak mungkin firman diberitakan, kabar baik dibilangin, perintah yang mesti begini semua orang, oke bos. Nggak mungkin. Pasti ada orang komplain, pasti ada orang nggak terima. Tapi si nabi palsu mau menyenangkan semua orang supaya dia dapat puji-puji. Maka orang ini selalu minta dipuji-puji, maka dia golongan apa? Nabi palsu. Ingat ya. Jadi akhir jangan minta dipuji melulu ya akhir. Kalau di kantor boleh, kalau lo nggak dipuji, orang lu deret keluarin. Tadi bagus deh perkataan lu. Kalau dia ngelawan kamu tapi nggak bisa dipecat. Kita nggak berhak pecat dia. Dia udah bagus mau melayani Tuhan. Dan bagian kita apa?
urut dada, urut dada, urut dada, gitu. Saya punya tuh anak buah yang begitu. Punya. Ayo, udah. Satu V, 1 Petrus 4 ayat 14. Ya ilah, udah sejam. 1 Petrus 4 14. 1 Petrus 4:14. Oke, Mi, Iya. 1 Petrus 4:14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Enggak. Kalau yang tadi Keren. kan perkataan Yesus di khotbah di bukit, ya kan? Berbahagialah kamu, berbahagia kamu. Tetapi si Petrus, ini bukan Paulus, si Petrus bisa nulis, kalau kita dinista, berarti si Petrus ini juga mengalami. Sampai dia udah bisa nulis. Bukan dia diajarin oleh si Paulus, tapi dia sendiri yang bisa nulis. Kalau saya dinista karena nama Kristus, ada roh Allah. Nah, si iblis suka nggak kalau kita ada roh Allah? Nggak suka. Makanya kalau kita berniat berbuat baik di jalan yang benar, pasti banyak dari kita apa? Tunda, 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 tunda. Ketika tunda-tunda, pikiran kita berubah lagi. Ibrani 13, 15, 16. Oh, sebelum itu dulu. Efesus kan begini. Efesus 1 ayat 13 dulu. Efesus 1 ayat 13. Oke, Efesus 1 ayat 13. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, jadi begini nih maksudnya ayat ini. Dia bilang, wah dia begitu nggak ada Roh Kudus. Wah, dia banyak begitu kagak Roh Kudus. Itu jangan menghakimi orang aja kalau aku bilang. Ya. Sebab setiap orang yang suka dengan firman Tuhan, Injil keselamatan, waktu dia percaya, dia dimeteraikan oleh Roh Kudus. Mungkin dia belum dewasa rohani. Dia cuma badannya doang ada di PD, ada di gereja tapi pikirannya masih melayang kemana-mana. Tetapi dia dimateraikan oleh Roh Kudus. Jangan suka menghakimi orang, nggak punya Roh Kudus sih lu mah jadi nggak ada harapan. Lu sih gampang putus asa, gampang nyerah, nggak ada Roh Kudus, nggak boleh. Nah, saya menghakimi orang begitu. Cuman dia belum kuat. Tetapi setiap orang yang dengar firman, dia jadi percaya, dia dimateraikan oleh Roh Kudus. Ingat teman, jangan suka menghakimi orang dia tidak hidup dalam Roh Kudus. Kalau kamu menghakimi orang terus, jangan-jangan kamu yang tidak hidup di dalam Roh Kudus. Sebab kamu baca firman, kamu ngerti firman, tapi menghakimi orang melulu nggak bisa, ya. Jadi baru baca Ibrani 13, 15, 16. 15. Ya, 16. I- Ibrani 13 13, ya, Mi. ya, 15, 16. ya. Sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sebab itu biarlah oleh dia, garis bawah ya, merah hijau kuning nih. Kalau kamu ngajar ini diomongin nih. Marilah kita yang oleh dia senantiasa mengucap syukur. Kalau kita bisa mengucap syukur, padahal habis dihina, padahal habis dimanipulasi nama kita,
habis dikecewakan oleh teman-teman pelayanan, tapi kita bisa mengucap syukur itu oleh Dia. Lihatin, jelas sekali ayatnya. Ya, dulu gue cariin ayat ini. Kan bukan saya, itu Roh Allah yang di dalam saya ngomong dikit-dikit Roh Allah apa gitu. Ini aku cari baru nemu di sini. Ibrani 13, 15, 16. Oleh Dia, marilah kita oleh Dia senantiasa. Jadi kalau kita yang udah lahir baru, kita selalu melihat positifnya, bukan negatifnya, sehingga kita mampu senantiasa mengucap syukur oleh dia gitu loh. Kesanggupanku karena Dia, bukan kuat gagahku, tapi oleh Rohmu tuh. Gabung nih ayatnya, ya. Oleh Dia. Zakaria 4 ayat 6, 2 Kor 3 5b. Udah nggak mau diulang. Sekarang saya kasih terus ayat 16-nya. Jangan kita lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Ini tadi saya udah omong, ya. Ayat Ibrani 13 ini lengkap sekali. Kalau satu ayat ini kamu bisa kasih prolog pengajaran dalam rapat seperempat jam. Bisa, ya. Ayat ini aja kamu bahas satu ayat, ya. Itu bisa sedikit kasih ayat. Contoh terakhir, kehidupan Yusuf. Yusuf kamu baca sendiri di Kejadian 44, 45, 50. Semua cerita tentang si Yusuf. Kemudian datang akhirnya Tuhan yang bantu Yusuf untuk dikembalikan martabat harkatnya. Bukan kebetulan di mana-mana kelaparan. Bukan kebetulan Yusuf menjadi ayah angkat dari Firaun. Bukan kebetulan si Yusuf bisa menimbun. Selama kelaparan dunia dia yang timbun. Bukan kebetulan lagi bapak dan saudara-saudaranya mau beli beras ke Mesir. Betapa kagetnya si dua pihak. Baik si Yusuf kaget, saudaranya datang, si saudara lebih kaget lagi. Kok di Mesir bisa adik gua yang dulu gua buang, kok totonya muncul di Mesir. Coba bayangin. Kalau bukan Tuhan, coba. Dia pikir udah mati aja tuh semua. Tahu-taunya sekian tahun kelaparan mau beli beras. Bosnya si Yusuf adanya. Nah terus kan pada ketakutan. Coba baca Kejadian 45 ayat 5. Coba. Kejadian 45 ayat 5. Oke. Kejadian 45 ayat 5. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Keren nggak tuh? Ya, Sama hebat. sekali dia nggak ngomong. Lu ya dulu apain gue lu ya. Lu. Berapa banyak anak-anak Tuhan aktivis, ya. Kalau berantem, ini gara-gara lu nih gue jadi begini nih. Gara-gara lu. Aduh, jangan suka begitu, ya kan? Ini udah setengah mati dia masuk penjara berapa kali. Tetapi ketika ketemu saudara dia bilang, Tuhan kirim saya kemari untuk memelihara kehidupan umat Allah. Iya dong. Inilah cikal bakal keluarga besar Yusuf. 90 orang, 70 orang. 70 orang pindah ke tanah Goshen dan terus beranak pinak seperti kita dengar perjalanan Musa. Ayat 20-nya coba baca sekali. Ayat 20, Masih kejadian 45, Mi? 50. Oh, kejadian Kejadian 50. ayat 20. Ini kamu hafalin sebagai doa pribadi kamu. Bagus Oke. sekali. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Keren apa enggak tuh?
Jadi kalau kamu lagi susah, Mila, Hana lagi susah, jangan marah-marah, jangan bales marah dengan marah. Tapi bilang ini, lu reka-reka yang jahat ya bakal gua. Tetapi ingat, Tuhan bisa mengubah menjadi kebaikan. Ada ayatnya tuh, cuman aku nggak cari. Ratapan diubah Tuhan menjadi tari-tarian. Ada nggak itu? Ada kan? Ya, jadi nggak usah takut ya. Tuhan dulu mau cetung tuh, mau gua ngomong orang melulu sih. Kalau kita mau penginjilan ke Cina susah sekali karena dia kayak kita. Bahasanya segitu gede, macam-macam sukunya. Tapi gara-gara mau cetung, semua orang mesti ngomong Mandarin, diajarin, dia wajibkan. Jadi seluruh punya bahasa kesatuannya, Hawaii itu. Sekarang kita mau penginjilan ke sono tinggal belajar itu sama. Kayak orang mau penginjilan di Indonesia nggak usah tahu bahasa-bahasa setiap suku. Belajar bahasa Indonesia bisa semua. Tuhan bisa ubah yang tadinya ratapan. Itu ratapan. Susah mesti belajar bahasa yang satu dari puluhan suku bangsa. Sama kayak kita. Kita udah bisa kepintaran satu, udah bersyukur. Punya dua. Tapi keadaan membuat kita harus bisa ini, harus bisa itu, bisa ini, bisa itu. Proses waktu kayaknya penderitaan. Belajar mengerti orang. Belajar sabar. Belajar yang boleh mana, yang nggak boleh. Itu susah sekali. Tapi nanti ujungnya, percaya. Untung bakal kita juga. Amin ya gitu. Belajar lihat hikmat di balik penderitaan. Ya, penderitaan orang benar dengan maksud ilahi namanya. Tulis. Penderitaan orang benar dengan maksud ilahi yaitu untuk menunjukkan kemurahan, kasih, dan kuasa Allah. Sehingga apa? Sehingga kita nggak perlu takut khawatir, kecewa, persoalan apapun yang kita hadapi hari ini. Ya, nggak usah takut, nggak usah khawatir gitu. Karena kita tahu ya pasti ada jalan keluar. 1 Petrus 5 ayat 9 dan 10. Coba Akhien baca, bisa nggak lu Kian? Si Marianti di sebelah lu ya, yang bukain ya. Akhien, yang bukain si Marianti kan, bukan lu kan? Arianti jadi TKI di sini. Gue udah Ibu. tahu. Sebab mata lu nggak mencari, lu diem mulu. Pasti ada Marianti. Istrinya cantik, Riana. Istrinya cantik, liatin deh. Iya. Enggak, aku lagi gosok baju. Di sini nggak ada pembantu, Ibu Cun. Oh, Tapi sambil dengerin Ibu Cun. kenapa bos bisa nggak punya pembantu? Lagi di Eh, Amerika, Ibu Cun. Hah? Lagi di Amerika. lagi di Oh, sini, kamu lagi Mami. di Amerika. Iya, lagi di sini. Kapan pulang? Lagi di Kapan sini aja kita pulang? belum ketemuan. Kapan pulang kamu akhir? 28. 28. Kapan? Oh ya. Saya gosok lagi ya, Bu. Iya. Udah jangan akhir, jangan baca. Dedek baca dah Dedek. Satu Siap, Petrus siap. 5 ayat 9 dan 10. 1 Petrus 5 ayat 9 dan 10. Ya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Amin. Sebab Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan Akan melengkapi, melengkapi, meneguhkan, meneguhkan, menguatkan, menguatkan, dan dan mengokohkan kamu, mengokohkan kita supaya sehingga kamu menderita seketika lamanya. garis bawahi Mila Eli Wong, kita menderita hanya seketika lamanya.
Ratna, mana mukanya Ratna? Kita menderita hanya seketika lamanya. Kita menderita di dunia seketika. Nanti kita hidup kekal di sorga bersama dia. Amin gak gitu? Kalau yang seketika menderita di dunia gak mau. Maunya menikmati kemuliaan Tuhan selamanya. Itu namanya ngimpi. Tahu gak mimpi namanya? Oke, sekarang penutup. 3 ayat saya pakai penutup. Ya, tinggal 3 ayat sebagai penutup. 2 Kor 6 ayat 4. Ini himbauan terakhir. 2 Kor 6 ayat 4. Eli Wong, bisa baca nggak Eli Wong? Dia nggak denger. Udah nih aku baca. Ya udah baca. Oke. Sebaliknya, dalam segala hal, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Amin. Lihat nggak ini? Cocok kan? Poin dari semua 5 poin sama penutup saya selalu cari ayat-ayat. Anda dan saya harus kuat di dalam penderitaan. Itu poinnya. Ya. Sebab apalagi kita sebagai hamba Tuhan, pelayan Allah, harus menahan dengan penuh kesabaran penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Jangan tertekan ya teman-teman, ingat ya, bukan tertekan. Nanti gue suruh ngalah-ngalah lagi, lu stres lagi. Kita bukan ngalah, diem kekuatan sendiri. Kan tadi udah dibilangin, oleh dia kita bisa mengucap syukur. Oleh dia kita bisa kuat dalam penderitaan. Jadi kita andalkan Tuhan yang ada di dalam kita. Kalau kita lagi kesal, marah, udah mau marah, di dalam hati kamu, Tuhan Yesus tolong saya. Itu yang saya lakukan. Roh Kudus tolong saya. Sedang lagi ngoceh, 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 ngoceh banyak orang. Aku bilang gini, Roh Kudus tolong taruh kata-kata yang tepat di mulut. Muka gue liatin dia mesem aja. Tapi hati gue ngoceh. Roh Kudus tolong ya, ngomong yang tepat ya Tuhan. Roh Kudus gitu. Sebab aku di hadapan orang banyak, salah-salah ngomong aku ditangkap, bisa dipleset-plesetin gitu. Tau gak? Nah itu dia makanya anak-anak nggak boleh aku sebut nama apa-apa nggak bisa sebut nama. Nanti nama mami ngomong si ini dia bisa plesetin. Ya gue lupa melulu gimana. 2 Kor 5:17. 2 Kor 5:17. Oke, 2 2 Kor 5:17. ya. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang Amin. lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jadi mindset dirubah Eli Wong, Mila. Yang udah lewat nggak bisa dibalikin lagi. Tapi mulai hari ini saya mau ubah pola pikir kita. Karena kita adalah ciptaan baru. Sebab kalau enggak ini bisa terjadi 1 Petrus 4 ayat 17 sebagai ayat terakhir. 1 Petrus 4 ayat 17. 1 Petrus 4 ayat 17. 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Nah, udah itu mikir sendiri. Tapi ingat ya, kalau ditanya, kenapa mesti dimulai dari kita? Iya dong, kita yang katanya cinta Tuhan, kita yang katanya hamba dan pelayan-pelayan Tuhan. Kalau kita cuma ngerti firman, apalagi kita pintar ngajarin orang,
tapi kita tidak menjadi teladan hidup, maka penghakiman dimulai dari rumah sendiri, dari dalam gereja sendiri. Ya, jadi jangan sampai kita hidup jadi batu sandungan. Oke, baik teman-teman, kita udah ikut pelajaran Mami selama 4 minggu ini, dan bagi teman-teman yang merasa terberkati oleh pelajaran ini, bagi teman-teman yang mau memberikan persembahan kasih untuk Mami dan karya Mami Chun, eh, bagi yang di Amerika boleh silahkan di sel ke saya, Riana 650-580-3488. Dan bagi yang di Indonesia silahkan ditransfer ke akun Marcella Mila Kartika, BCA Cabang Jakarta, 519-515-4039. 100% dari persembahan kasih yang teman-teman berikan, kita berikan untuk karya dan pelayanan Mami Chun. Terima kasih untuk kebaikan hati teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, baik Mami, terima kasih untuk waktu, untuk kebersamaan kita selama 4 minggu ini. Dan nanti kita akan belajar nih banyak permintaan tentang tentang bagaimana Roh Kudus bekerja. Terus banyak yang nggak tahu juga tentang kenapa Katolik, kenapa kok kita mesti lahir baru? Kenapa kita mesti menerima Roh Kudus? Bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidup kita? Dan Iya. nanti mungkin satu waktu kita bisa ngobrol-ngobrol soal topik ini nih, untuk lain Oke. kali. Oke, Kenapa firman Tuhan belum digenapi? Kenapa doa saya belum dijawab? Itu banyak pelajarannya. ya betul, betul. Akhirnya ketemuin Riana. Teman-teman, kita akan menutup acara kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama kita tundukkan kepala, kita mohon kehadiran Roh Kudus, dan kita mau berdoa secara khusus untuk Mami yang sudah menyediakan 4 minggu waktunya untuk mengajar kita. Nah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Bapa. Kalau 4 minggu berturut-turut ini kami sudah boleh belajar firman bersama-sama dengan Mami Chun. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk pengajaran-Mu. Terima kasih untuk pengertian yang boleh kami terima. Selama 4 minggu kami boleh belajar bersama Mami. Biarlah Bapa kau boleh urapi Mami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan kepada Mami kesehatan, berikan kepada Mami kebahagiaan dalam hatinya. Berikan kepada Mami terus kesabaran dan ketekunan dalam menjalani hidupnya. Berikan kepada Mami kesehatan yang baik, Bapak. Dan kami percayakan Mami dengan semua pelayanan yang masih boleh percayakan kepada Mami. Biarlah kau tambah-tambahkan semua berkat-berkat yang sudah kau sediakan untuk Mami, terutama kesabaran, tambahan, kekuatan dalam menjalani kehidupan Mami. Berkati pula Papi, keluarga di rumah dengan berkat kesehatan daripadamu, berkati mereka dengan kebijaksanaan daripadamu, biar mereka boleh terus hidup dengan bahagia di rumah, dengan kedamaian di rumah. Dan kami percayakan Bapa pelayanan Mami kepadamu. Kami juga percayakan semua teman-teman yang hadir di sini ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Pelihara dan jaga kami selalu. Biarlah firman-Mu terus boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, mengingatkan kami kalau kami tidak pernah sendirian, kalau Engkau selalu menyertai kami dan memberikan kepada kami kekuatan dalam menjalani semua pencobaan-pencobaan, semua kerikil-kerikil dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Bapa, kalau tangan-Mu terus mendampingi kami selalu. Kami persembahkan doa kami, kehidupan kami, di dalam tangan kasih-Mu Bapa, dengan perantaran Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mami, Tuhan Yesus Amin. Terima kasih, memberkati. Mami. Terima Tuhan kasih memberkati. semuanya. Sampai ketemu lagi Baik, nanti ya Mi teman-teman. ya. Tuhan berkati selalu. Tuhan God memberkati. bless. Thank Oke, you. thank you Bye. semuanya. Berkati. God bless. Bye. Bye. Thank